Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Salam. Ya, saya mengucapkan terima kasih boleh diberikan kesempatan untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan buat tim pengembalaan yang ada ya Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 2. Matius 2 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Perikopnya adalah orang-orang Majus dari timur. Matius 2 ayat 10 sampai 12 saya mau bacakan buat Bapak Ibu. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Setelah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita belajar dari cerita yang mungkin kalau Bapak Ibu sudah lama menjadi anak Tuhan, orang Kristen, tentunya tahu tentang kisah ini. Cuma yang menjadi masalah seringkali guru sekolah minggu mengajarkan yang salah, termasuk saya. Saya waktu dulu mendengar ini, saya termasuk diajarkan yang kurang tepat. Kemarin saya pernah melihat sebuah gereja yang ada dramanya pun tidak alkitabiah. Kenapa saya katakan tidak alkitabiah? Biasanya yang kita lihat atau kita pernah alami, atau mungkin Bapak Ibu dulu pernah jadi pelakunya, jadi orang Majus gitu ya. Biasanya di drama itu dikatakan bahwa orang Majusnya 3, benar atau benar? Ya kan? Mereka membawa emas, mur, dan kemenyan. Dan mereka kemarin yang saya lihat di sebuah gereja itu, mereka datang ke Palungan. Di sana dia ketemu Tuhan Yesus yang masih baru lahir gitu kan? Ketemu Maria, ketemu Yusuf. Itu nggak alkitabiah. Alkitabiahnya yang ada di Matius ini. Dikatakan di sana mereka masuk ke dalam dan melihat anak itu, bukan bayi itu. Bersama siapa? Maria saja. Yusufnya ya mungkin lagi kerja atau apa. Artinya itu harus kita kasih tahu guru-guru sekolah minggunya. Ya, guru-guru sekolah minggunya harus kita tahu bahwa orang Majus itu nggak 3. Orang Majus kan raja-raja kecil kan, nggak mungkin raja pergi sendirian, nggak mungkin. Karena jarak antara tempat waktu Tuhan Yesus dilahirkan dengan jaraknya orang Majus itu jauh sekali. Mereka dulu nggak ada mobil, nggak ada pesawat, nggak ada. Mereka naik unta. Itu perjalanan, saudara bisa bayang perjalanannya jauh sekali. Dan mereka ketemu itu tidak di kandang domba, enggak di kandang, bukan di palungan, bukan. Mereka ketemunya di rumahnya Tuhan Yesus, di rumahnya Maria ya artinya. Dan Tuhan Yesus bukan bayi lagi, artinya bayi yang benar-benar baru lahir itu enggak, ya bukan. Dan di situ dikatakan Yusufnya di Alkitab enggak kecatat, ya kecatat. Jadi saya kalau ketemu yang seperti ini, kalau teman dekat saya kasih tahu. Biar kita pengajaran ke anak-anak sekolah minggu kita nggak salah, ya. Yang setuju katakan amin. Ya, harus kita sampaikan. Ya. Hari ini kita mau belajar tentang orang Majus ini. Kalau saya itu suka judul Alkitab. Kalau judul Alkitab saya, judul Alkitab, judul khotbah saya adalah menjadi pengikut yang militan. Sama-sama katakan militan. Iya, loh, kita ini orang militan. Kita kan hujan, tapi bersama-sama kita beribadah di rumah ini. Amin. Ya. Ciri yang pertama, seperti yang dialami oleh orang Majus, menjadi pengikut Kristus yang militan, tentunya kita akan menjadi yang Tuhan inginkan itu tidak hanya Kristen-Kristen saja. Artinya Kristen-Kristen saja ya biasa aja, kalau ada halangan ya nggak ke gereja, kalau ada apapun nggak peduli, enggak. Tapi kita menjadi Kristen yang militan seperti yang dialami oleh, yang dilakukan, yang dikerjakan oleh orang Majus. Tadi saya sampaikan, orang Majus waktu datang ketemu Tuhan Yesus itu pasti banyak. Tidak hanya 3, karena mereka raja-raja kecil, pasti mereka akan bawa rombongannya.
Nah, cuma di drama-drama itu selalu dikatakan biasanya cuma 3 dan Mazmur dan Kemuliaan, ya itu pasti rombongan belakangnya banyak itu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, apa sih ciri-ciri yang seperti di Alkitab ini menjadi orang Kristen yang militan? Yang pertama di ayat yang 10, ketika melihat bintang itu mereka sangat bersuka cita. Ciri yang pertama adalah bersuka cita. Sama-sama katakan bersuka cita. Bersuka cita. Kalau sekarang masih tanggal-tanggal seperti ini mungkin agak susah ya, agak susah. Tapi kalau bersuka cita di tanggal mendekati tanggal muda, nggak disuruh itu gampangnya minta ampun itu ya. Bener, di tanggal-tanggal muda bersuka cita nggak gampang. Tapi hari ini kita mau belajar menjadi pengikut Kristus yang militan. Tanda yang pertama itu adalah sukacita. Sukacita itu bukan apa yang kita rasakan, bukan. Apakah orang yang tertawa-tertawa itu sukacita? Kadang enggak loh. Ya nonton cuma sebentar, mungkin sesuatu yang lucu-lucu, tertawa, selesai nangis, pulang sedih. Apa kita sukacita? Enggak. Hari ini kita mau belajar kenapa kita sukacita, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang Dia lahir, ya kan? Dan kita yang seharusnya nanti masuk neraka, Tuhan tebus kita. Pengharapan kita itu pengharapan yang pasti. Pengharapan kita, pengharapan yang tidak main-main, ada pengharapan yang pasti. Alkitab katakan waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita hidup dalam kebenaran sudah pasti. Waktu kita dipanggil Tuhan jelas, karena Yohanes 14:6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kita itu sebenarnya cuma pindah tutup mata ya, tutup mata, itu udah beda tempat gitu loh. Bukan kebinasaan, tapi kehidupan. Itu harus menjadi bagian saudara-saudara, bagian Bapak Ibu Saudara, dan kita semua, bagian kita semua, bahwa sukacita kita itu datangnya dari Tuhan. Apakah orang yang pergumulannya banyak ada sukacita? Bisa. Tadi saya balik. Apakah orang yang tertawa penuh sukacita? Enggak juga. Tapi orang yang mengalami pergumulan banyak bisa sukacita? Bisa. Bisa banget. Karena sukacita dari dalam, bukan dari luar. Bukan yang kita rasakan, tapi yang kita alami. Karena sukacita kita dari dalam. Ya, sukacita yang dari dalam. Dan iblis tahu. Nih, kalau orang ini lakukan sukacita terus, bahaya ini. Bahaya. Maka yang dilakukan iblis, dia akan selalu curi yang namanya sukacita. Sukacita itu akan selalu iblis curi dari kehidupan kita lewat keadaan-keadaan yang mungkin tidak mendukung untuk kita bersukacita. Ada sebuah ilustrasi, ini kenyataan benar Bapak Ibu. Teman saya cerita, temannya lagi naik mobil bersama suaminya, yang setir suaminya itu, tahu-tahu diserempet. Tahu-tahu diserempet gitu kan, dari pokoknya itu diserempet gitu Pak. Suaminya, waduh, istrinya wah marah. Singkat cerita mereka ketemu di kantor polisi. Di kantor polisi, udah nggak ada sukacita sama sekali. Ini orang Kristen loh ini, nggak ada sukacita di kantor polisi. Ibunya ini dia maki-maki yang rempet itu, dia omelin. Suaminya udah bilang sudah, enggak terima, kadang-kadang gitu, enggak pokoknya dia omel itu yang rempet. Tiba-tiba saat itu juga Bapak Ibu, karena marahnya berlebihan, naik tensi, putus nyawanya, mati. Hari ini kita belajar biar apapun yang terjadi, jangan sampai sukacita kita dicuri iblis. Itu yang paling penting. Kalau sampai kita kehilangan sukacita, jangan sampai seperti ibu yang saya ceritakan tadi. Di detik terakhir, dia kondisinya marah.
Padahal suaminya udah bilang, sudah. Dia nggak terima, putus. Hati-hati ya Bapak Ibu, kalau marah ya. Hati-hati kalau marah. Teman saya kerja di rumah sakit, dia bilang ke saya, kalau orang tersenyum, orang ya tertawa, itu urat saraf di lehernya, ke otaknya itu sekitar 8% saja. Artinya rileks. Tapi kalau marah 96, udah banyak banget. Makanya bisa marah langsung mati, bisa. Pernah dengar kan orang marah langsung tahu-tahu jeda? Alami. Makanya waktu kita ngalami hal-hal yang sekiranya itu tidak mengenakan kita, tetaplah bersuka cita. Paulus katakan di 1 Tesalonika 5 ayat 10 bilang begini, bersukacitalah senantiasa. Keadaan baik bersukacitalah, keadaan tidak baik bersukacitalah. Karena pengharapan kita udah pasti kok. Ya, sekiranya Bapak Ibu punya pergumulan yang hari ini belum dijawab Tuhan, tetaplah bersukacita. Ya, tetaplah bersukacita. Bagaimana untuk kita bersukacita? Ya tentunya kita harus hidup dalam firman Tuhan. Ya, harus hidup dalam iman. Ya, dalam iman, dalam firman Tuhan. Itu yang akan membuat kita sukacita. Yang kedua, bagaimana supaya kita bersukacita? Kita harus selalu berpikir yang mulia, yang apa itu yang tinggi-tinggi, yang baik, yang layak didengar. Itu harus kita pikirkan. Tapi kalau kita berpikiran yang negatif, siap-siap tuh, kita nggak akan sukacita. Nggak akan sukacita. Tapi kalau kita berpikiran yang positif, kita berpikiran yang benar, yang mulia, yang kudus dan layak dipuji, kemudian kita beriman kepada Tuhan, perkatakan iman, itu akan membuat kita itu sukacita. Bukan keadaan, tadi saya sampaikan, bukan keadaan yang kita rasakan sukacita, tapi karena sukacita itu dari dalam. Makanya itu perlu iman, perlu firman, perkatakan. Kalau boleh saya tambahin, bayangkan, misalnya kita bergumul keluarga kita, bergumul apa saja, pergumulan yang kita alami, dan belum ada jawaban. Bayangkan saja, sudah dijawab Tuhan. Maka yang keluar dari ucapan kita pasti hal-hal yang positif. Bayangkan saja apa yang menjadi pergumulan kita, itu pasti terjadi. Udah terjadi gitu loh. Pasti yang akan kita ucapkan itu hal-hal yang benar. Karena apa yang kita dari hati, kemudian dari pikiran, itu akan mempengaruhi perkataan kita, betul kan? Itu yang akan menyebabkan kita bersukacita atau tidak. Penting sekali, jangan sampai ini tahun yang luar biasa ya. Kenapa? Karena kita sudah di dalam penuaian yang besar, saya percaya itu. Ini tahun peperangan yang luar biasa. Dan saudara dan saya sebagai pengikut Tuhan, ya mau tidak mau harus ikut perang. Lawan kita bukan tetangga kita, bukan mertua kita, bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak kita, bukan atasan kita, bukan bawahan kita. Lawan kita adalah iblis. Dan iblis akan selalu curi yang namanya sukacita. Damai sejahtera akan lakukan itu sampai terus dan terus. Kalau saya mendengar berita-berita yang ada, sekarang mengerikan sekali. Ada anak bunuh siapa? Kakeknya, ya, bapaknya. Ngeri sekali. Ya karena udah gak ada sukacita. Itu yang dilakukan iblis supaya sesuatu terjadi. Lebih ngeri sekali, perceraian sekarang begitu banyak. Dan yang lebih ngeri sekali, banyak orang Kristen yang cerai. Kaget saya. Karena nggak didasarkan kepada kebenaran, didasarkan cuma apa yang dia rasa. Dia nyakitin saya Pak, dia nggak berubah Pak. Yang diperkatakan itu tuh dibalik aja. Suamiku berubah, anakku berubah, keluarga dipulihkan. Beda loh kayak gitu ya. Iblis akan curi sukacita itu Bapak Ibu. Jadi jangan izinkan sedetik dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup ini, sampai kita nggak merasakan sukacita. Hati-hati. Kenapa? Kalau kita nggak merasakan sukacita, lama-lama kita kecewa. Kecewa naik sedikit menjadi sakit hati. Sakit hati naik sedikit menjadi kepahitan. Gimana kita mau menjadi alat Tuhan yang efektif? Kalau dari kekecewa kita pupuk terus.
kita menjadi orang yang sakit hati, gampang tersinggung. Setelah sakit hati, kepahitan. Kalau udah kepahitan, apa yang keluar dari mulut yang pahit, yang ada melukai banyak orang. Pegang hati kita, pegang firman Tuhan, sehingga kita tetap bersuka cita. Penting sekali kita bicara Natal, itu bicara sukacita. Ya, saya Natal itu suka seneng. Cuma kadang-kadang kalau sudah urusan kan kita ngadain Natal ya, ngadain Natal terus urusan. Cuma kemarin di tempat saya cuma masalah pasang pohon Natal aja itu kan, anak muda ya kan. Cuma masalah pohon Natal aja dipasang kan. Kan namanya juga pendapat banyak lah ya. Ya udah gini, udah rapi udah jadi gitu kan. Terus namanya juga anak muda, ditegur lah sama yang agak tua dikit. Ini pohon Natalnya kok bantet gitu kan. Coba bilang begitu. Dilepas semua, larilah dia. Bukan manusia dia tinggalkan, dia maki-maki semuanya. Tuhan Yesus baik, kau bilang gini. Akhirnya ya kita panggil, kita tegur. Cuma masalah kayak gini. Kadang-kadang gampang. Ini event yang luar biasa Natal. Tapi kadang-kadang panitia ini kalau nggak berjaga hati malah. Kadang-kadang saya pernah ngalami malah satu keluarga itu tinggalkan gereja itu gara-gara Natalan gitu. Hanya masalah-masalah yang sangat sepele sekali. Nggak dapat konsumsinya telat lah kayak gitu. Aduh, kayak ini nggak sebanding dengan kelahiran Tuhan Yesus itu. Sangat tidak sebanding. Aku nggak gereja-gerejaan lagi, habis dia Allah. Tuhan Yesus baik. Kehilangan sukacita. Hati-hati ya Bapak Ibu, supaya kita tetap terus di dalam sukacita yang dari Tuhan. Jangan mudah kecewa, sakit hati, lama-lama kepahitan. Seorang dokter katakan kepahitan kalau lama-lama jadi kanker. Jadi mari kita di hari ini kita belajar untuk kita tetap bersuka cita. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, apa sih ciri yang kedua menjadi orang Kristen yang militan dalam Tuhan? Ayat yang ke-11. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Yang kedua, menjadi orang Kristen yang militan adalah masuk lebih dalam. Sama-sama katakan masuk lebih dalam. Bapak Ibu, jangan puas kita menjadi anak Tuhan yang tidak ngerti isi hati Tuhan. Paulus saja di Filipi 3 ayat 10 katakan begini. Paulus kan orang hebat ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Tuhan. Seharusnya gaya hidup kita, pemikiran kita, kalau saudara baca di Filipi 3:10 sampai di bawah dikatakan semuanya harusnya berpikir begini. Orang Kristen itu harus berpikirnya begini. Yang ku kehendaki adalah mengenal Tuhan. Artinya menjadi anak Tuhan yang tidak puas hanya yang penting saya berjalan, saya ikut perpuluhan, saya ke gereja, enggak. Tapi kita harus menjadi anak Tuhan yang mengerti isi hati Tuhan. Kenapa Yohanes itu murid Tuhan Yesus, dia begitu dekat dengan Tuhan? Saudara tahu Yohanes itu murid yang paling muda, tapi dia diberi Tuhan luar biasa dengan menuliskan kitab Wahyu. Jadi berbicara bukan muda secara fisik, enggak. Tapi karena Yohanes itu, kalau kita membacakan selalu duduknya dekat dengan Tuhan Yesus kan? Karena dia memang ordal cuma ordal ya, orang dalam ya. Tapi dia rank satunya Yesus ya gitu kan. Tuhan Yesus kan punya rank satunya kan cuma 3 kan? Yohanes, Petrus, Yakobus. Yang diajak waktu ke taman di Getsemani, dia orang dalam banget. Kenapa dia yang begitu? Karena memang dia duduknya dekat dengan Tuhan. Bukan masalah dosa tapi enggak, memang dia dekat dengan Tuhan. Jadi untuk kita menjadi orang yang Kristen yang militan harus kita masuk ke dalam dan ke dalam dan ke dalam sehingga kita mengerti kehendak Tuhan, isi hati Tuhan. Satu buku yang mengubah hidup saya Bapak Ibu, namanya
buku itu namanya Anointing, urapan, karangannya apa ibu tahu pengarangnya namanya Benny Hinn, wanita yang terkenal ya. Itu yang sangat mengubahkan sekali. Itu waktu saya masih muda, saya beli buku itu. Waktu saya beli, teman saya ngeledek, kamu beli buku itu? Iya. Untuk apa? Wis, kayaknya ngecek banget gitu ya. Kayak saya memang nggak boleh beli buku kayak urapan gitu kan, holy banget gitu kan, namanya Anointing gitu. Ya diejek banget gitu. Tapi saat beli buku itu, saya baca di halaman berapa saya lupa, belasan itu dikatakan gini. Itu yang mengubah hidup saya dari dalam kan. Bapak Ibu pasti di rumah selalu berdoa ya, ya kan? Ya, dia ajarin berdoa itu gini. Kalau berdoa itu ada 3 tahapan. Yang pertama pelataran, yang kedua ruang kudus, yang ketiga ruang maha kudus. Jadi kayak bait Salomo gitu kan. Di situ dikatakan ada ciri-cirinya. Nah, ini yang penting ciri-cirinya ini ya. Ini doa pribadi, berbicara doa pribadi ya. Doa pribadi, maksudnya doa yang berhubungan pribadi maksudnya. Gini, kalau doa pelataran itu gini, waktu kita bangun, bisa Ibu bayangkan, waktu bangun pasti di pikiran kita, aduh masih ngantuk, masih capek, bener kan? Iya kan? Kita masih kayaknya mau berdoa itu susah banget, apalagi kalau malam-malam pagi-pagi gitu kan, disuruh bangun berdoa itu kan susah banget. Masih capek, masih bangun, belum lagi pergumulan inilah, kayaknya numpuk banyak banget di sini. Pengen inilah, pengen itu, banyak banget. Itu sebenarnya kita masih ada di pelataran. Maka di buku dikatakan jangan stop di situ. Tapi seringkali kita stopnya di situ kan? Jujur saya apalagi waktu itu sering banget di situ. Udah Tuhan terima kasih, Kau memberkati kami, Kau melindungi kami dan selesai. Amin. Itu masih di pelataran. Doa yang masih di pelataran, karena masih banyak pergumulan sini yang masih kita, intinya masih kedagingan kita yang kuat masihnya gitu loh. Harusnya masuk lagi, ya mau nyanyi lagi kan kita boleh nyanyi kan, gereja kita bebas, GBI itu kan bebas ya kan, masuk lagi. Dan saya suka kalau dalam doa itu kita bebas Bapak Ibu, tidak harus lipstikan dulu gitu kan, mungkin tidak harus cuci muka dulu, nggak masalah kayak gitu, Tuhan terima kok. Waktu bangun ya udah langsung sambil gitar atau berdua, nggak masalah, ya. Nggak masalah, gitu kan? Karena Tuhan lihat hati kita, gitu kan? Masuk lagi, setelah masuk lagi mungkin perlu 5 menit. Kalau nggak kebiasaan waktu itu bisa mungkin 1 jam, mungkin 30 menit. Tahu-tahu, mungkin waktu kita nyanyi pertama kita nyanyi yang kita hafal. Tahu-tahu kita nyanyi itu kayak gampang gitu, betul nggak? Pernah merasakan itu kan? Kayaknya mengalir aja nyanyian kita, penyembahan kita mengalir. Tahu-tahu kalau lagu ini kita nyanyi lagu ini, padahal lagu ini udah lama banget nggak saya nyanyikan. Tahu-tahu kita menyanyikan yang kita nggak terpikirkan, mengalir saja. Itu berarti kita sudah berada di ruang kudus. Apakah harus sampai situ? Belum. Sudah sampai situ aja udah hebat banget itu, udah hebat banget itu ya. Sudah kita nggak memikirkan rencana, kita nggak memikirkan pergumulan yang sangkut pautnya, enggak. Tahu-tahu kita itu kayak enjoy banget kita nyanyi. Tahu-tahu lagu baru, maksudnya lagu baru itu mungkin lagunya udah lama aku tahu ya, tapi tahu-tahu kok lagu itu muncul ya, kita nyembah atau kita nyanyi kok enak banget. Itu berarti Bapak Ibu kita berada di ruang kudus. Apakah selesai sampai itu? Belum. Masuk lagi, perjuangan berat. Tahu-tahu nggak terasa, mungkin kita nangis tahu-tahu. Tapi bukan nangis masalah pergumulanku berat, enggak. Tahu-tahu kita nangis, cuma berkata, Bapa, Engkau baik. Tahu-tahu kita mulai nangis. Tahu-tahu kita cuma diem aja. Tahu-tahu kita merasakan kita dijamah Tuhan, seperti ada belayan mungkin di rambut atau di apa saja, kita merasakan kehangatan kayak gitu kan. Itu yang namanya ruang maha kudus. Bapak Ibu saudara Tuhan, kita itu imam yang rajani. Kita itu imam. Kalau zaman dulu hanya 1 orang imam, tapi kita semuanya imam-imam yang rajani. Kita sendiri yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Itulah yang disebut keintiman. Jadi
Keintiman itu hanya terjadi di ruang Maha Kudus. Kita tahu-tahu Tuhan ngasih buka ayat ini. Ini Bapak pernah lihat ya? Itu yang namanya rema. Tahu-tahu pas jawabannya. Untuk pergumulan kita apa harus kita lakukan? Dan kita merasakan damai saat kita mungkin hanya diam aja. Kita nikmati Tuhan. Yang mau lakukan katakan amin. Amin. Mari kita lakukan itu senantiasa setiap hari Bapak Ibu. Artinya kita masuk ke dalam. Jangan puas hanya menjadi orang Kristen di pelataran. Jangan puas hanya menjadi orang Kristen di ruang kudus. Tapi jadilah orang Kristen yang semakin hari semakin masuk dalam ruang Maha Kudus. Doa-doa pribadi kita. Yang ketiga, ciri yang ketiga Bapak Ibu, menjadi pengikut yang militan. Kalau yang pertama tadi bersukacita, yang kedua masuk ke dalam, yang ketiga masih di ayat yang 11. Lalu sujud menyembah Dia. Yang ketiga, saudara dan saya harus menyembah Dia. Tuhan Prios, penguasa tunggal dalam hidup kita, yang harus kita sembah. Maksud Bapak apa? Tidak ada lain dalam hati kita selain Dia yang kita sembah. Apakah yang lain bisa disembah? Bisa. Kenapa negara-negara di Eropa banyak gereja yang ditutup? Banyak gereja yang ditutup karena yang disembah zona nyaman. Untuk apa cari Tuhan? Toh mereka sudah diberkati. Untuk apa cari Tuhan? Toh hidupnya nggak kekurangan. Untuk apa cari Tuhan? Mau cari kebutuhan di negara mereka semua udah ada. Itu yang disembah. Teknologi maju, kedokteran maju, mau cari apa lagi? Hati-hati yang seperti ini Bapak Ibu. Matius 4, waktu Tuhan Yesus dicobai, Iblis katakan, semua ini milikku, kamu melakukan ini. Tapi Tuhan Yesus katakan, nyala Iblis, engkau harus menyembah Tuhan. Hobi bisa jadi, pekerjaan bisa jadi, keluarga bisa jadi. Uang apa lagi itu? Sangat bisa jadi. Sangat bisa jadi. Ilustrasinya mungkin Bapak Ibu pernah melihat atau mendengar dulu sebelum dapat pekerjaan yang tetap atau masih biasa, sering ke gereja, mungkin tidurnya di gereja, tapi setelah diberkati lupa gereja. Banyak yang seperti itu. Banyak. Itu yang disembah ya itu. Seharusnya semakin diberkati, semakin bergairah sama Tuhan ya. Militan. Hati-hati dalam hidup ini. Siapa dan apa yang kita sembah? Harusnya Yesus. Enggak bisa yang lain. Enggak bisa yang lain. Waktu orang Majus ketemu Tuhan Yesus, dia sembah itu. Dia sembah Tuhan Yesus. Orang Majus itu bukan orang-orang biasa, orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang pintar, raja-raja kecil. Tapi dia tanggalkan semua, dia sembah. Seharusnya kalau dalam hidup kita menyadari siapa kita, maka kita hanya bisa menyembah Yesus. Seringkali yang seperti itu, kalau sudah mengalami pergumulan, datang lagi sama Tuhan. Kan itu kan? Tuhan datang lagi. Setelah ditolong, lupa lagi.
pergumulan ada, datang lagi. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang kalau sudah mereka kecewa, sampai sakit hati, pahit, bahaya, bahaya. Mari Bapak Ibu, kita menjadi orang yang militan, tetaplah fokus sama Tuhan, apapun pergumulan kita. Tadi lagunya bagus, pertolongan, yang bisa menolong kita itu cuma Tuhan. Sekiranya belum dijawab, tetaplah percaya dan percaya. Justru harus semakin dalam sama Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, masih ayat yang ke-11. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, domba dan unta. Yang keempat, orang menjadi anak Tuhan yang militan. Yang keempat, harus mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, mempersembahkan kan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Sekarang kan lagi ramai kan ya, perpuluhan, ramai banget gue ya. Membahas perpuluhan tuh gak pernah henti kayaknya, gak pernah henti. Ada yang perlu gini aja. Ya kan Alkitab udah jelas di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nggak mau ngaji perpuluhan komentar kita ini gampang apa ya? Gampangnya gitu kan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu nggak berada. Biasanya yang komentar itu malah nggak ngasih. Nah, kan gitu kan, ya kan? Jadi Bapak Ibu, mari kita persembahkan apa yang Tuhan berikan dari waktumu, tenagamu, hartamu, semuanya persembahkan kepada Tuhan. Di tahun-tahun yang akan datang akan terjadi penuaian yang besar, maka pasti dibutuhkan apa? Doa, daya, dana juga pasti. Seharusnya kalau anak-anak Tuhan yang militan, kalau menyadari nggak hitung-hitungan sama Tuhan, nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Ilustrasi, seorang bapak-bapak tidak melakukan perpuluhan, dia punya hutang 500 juta. Tiba-tiba dia diingatkan lagi dengar firman untuk perpuluhan. Dia lakukan perpuluhan. Dia seorang yang dia di bidang keuangan, dihitung kalau dari penghasilan yang masuk yang bisa untuk nyaur hutang yang 500 juta itu dihitung sekitar 15 tahun baru lunas. Tapi dia lakukan perpuluhan itu 14 bulan bisa lunas. Terus ditanya kan, kenapa bisa lunas? Gimana caranya? Itulah Tuhan. Tahu-tahu dapat warisan, tahu-tahu apalah, pokoknya macam-macam. Pengeluaran Tuhan itu macam-macam aja. Yang penting apa yang menjadi bagian Tuhan, lakukan saja. Ya. Yang terakhir, untuk menjadi orang Kristen yang militan, yang pertama bersukacita, yang kedua mari kita masuk lebih dalam lagi, yang ketiga kita harus menyembah Tuhan, jadikan Dia menjadi fokus kita, tujuan kita. Yang keempat, kita harus mempersembahkan, berikan persembahan kepada Tuhan. Dan yang keempat, ini yang agak berat nih, ayat yang ke-12. Setelah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Yang keempat, untuk kita menjadi mengikut Tuhan, menjadi mengikut Tuhan yang militan, kita harus mengikuti jalannya Tuhan. Sama-sama katakan jalannya Tuhan. Ya, saya katakan jalanmu bukan jalanku, rencanamu bukan rencana. Jadi yang terakhir yang saudara dan saya harus ikuti menjadi pengikut Tuhan yang militan. Yang terakhir, kita harus mengikuti jalan Tuhan. Gak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Harus mengikuti jalan Tuhan. Seringkali jalan-jalan Tuhan gak kita bisa pahami, memang benar. Kita gak tahu besok terjadi apa, gak tahu kan? Tuhan tahu gak? Tuhan tahu. 10 hari kemudian, 10 bulan tahun kemudian kita gak tahu. Tapi Tuhan tahu. Makanya saudara dan saya, harga mati, kita harus mengikuti jalannya Tuhan. Mengikuti kehendak Tuhan, jalannya Tuhan.
nggak ada yang lain. Kan lagunya jalanmu tak terselami. Ya memang nggak terselami, yang Tuhan besar begitu, kita cuma sebegini lah, nggak ngerti. Tapi wajib kita ngikutin jalannya Tuhan. Tadi WL katakan mau Tuhan ke kiri, ikut ke kiri. Tuhan ke kanan, ikut ke kanan. Tuhan mau bawa ke lembah, ikut ke lembah. Aman pokoknya dalam Tuhan. Kalau saya suka, saya dalam hidup ini saya nggak mau bertanggung jawab, saya mau Tuhan yang bertanggung jawab. Itu ya. Kayaknya agak radikal, tapi saya suka itu kalimat itu untuk saya sendiri. Dalam hidup ini pokoknya saya nggak mau bertanggung jawab, yang bertanggung jawab Tuhan. Artinya kalau kita ikut jalan Tuhan, yang bertanggung jawab siapa? Tuhan. Yang bertanggung jawab Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita ikut jalannya Tuhan. Kalau kita jalannya Tuhan, mau dibawa ke jurang, mau dibawa apapun, ke lembah apapun, yang bertanggung jawab Tuhan. Tapi kalau kita ikut jalan kita, ya tanggung jawabnya sendiri. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Tapi kalau kita ikut jalan Tuhan, endingnya, ceritanya pasti happy ending. Kalau jalan kita pasti sad ending. Ikuti jalannya Tuhan. Ikuti jalannya Tuhan. Kalau kita ngikuti jalannya Tuhan, yang ada cuma mujizat, 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 dan mujizat. Bener loh. Yang ada cuma mujizat, mujizat, dan mujizat. Karena kita jalan Tuhan. Ini bahan introspeksi kita. Kenapa? Oh mungkin kita yang lakukan selama ini jalan saya sendiri Pak. Makanya semuanya harus sesuai dengan jalannya Tuhan. Sering-sering membaca kitab, ya, karena kita akan tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, ikuti jalan Tuhan. Karena waktu kita ngikuti jalan, kita akan terheran-heran dengan karya Tuhan. Kita akan terheran-heran bahkan dengan berkat-berkat Tuhan. Penting bagi kita ikutin jalannya Tuhan. Karena waktu kita ngikutin jalannya Tuhan, pasti kita damai sejahtera dan sukacita. Ada sebuah ilustrasi. Ada seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu, yang diutus ke Afrika, satu keluarga. Di sana kan waktu zaman itu nyamuknya luar biasa ya. Sekali kena nyamuk di Afrika sana, adanya mati gitu aja. Bapak ini dia tinggalkan orang Amerika, dia tinggalkan semuanya, dia ajak istri dan kedua anaknya, dia menginjil ke Afrika. Menginjil ke Afrika. Tahu siapa yang datang? Apakah banyak? Enggak. Yang datang cuma satu anak kecil. Gak bertahun-tahun, cuma satu anak kecil aja. Tapi bapak ini nggak menyerah. Dia tahu ini panggilan bahwa dia harus pergi ke Afrika. Pergi ke Afrika. Yang datang cuma anak kecil itu tahu-tahu ikut gitu kan. Siap apa? Akhirnya anak kecil ini dimentoring. Dia percaya, dia pokoknya ikut jalan Tuhan aja. Kalau kata Tuhan, katanya aku disuruh ke Afrika gitu kan ya. Kenapa kok enggak KKR besar atau apa gitu kan ya? Yang datang cuma satu anak kecil lagi. Tapi sekali lagi, yang penting ikuti jalan Tuhan. Maka Tuhan yang bertanggung jawab. Singkat cerita, next, bertahun-tahun kemudian dia balik ke Amerika. Apa yang terjadi? Waktu dia datang di sebuah seminar atau apa gitu, tiba-tiba ada yang nyamperin dia, seorang pemuda. Dan pemudanya ini pendeta terkenal di Afrika yang ibaratnya sudah dipakai Tuhan luar biasa. Dia cerita, Bapak ingat saya nggak? Kamu siapa? Sayalah anak yang selama ini Bapak nengokin. Gitu loh. Kita nggak ngerti kan, kan? Nggak ngerti. Tapi yang paling penting ikutin jalan. Ikutin jalan. Karena waktu kita ngikutin jalan Tuhan, nggak masuk akal. Iya, kalau masuk akal bukan jalan Tuhan, seringkali orang gitu kan. Kan apa ya, nggak Tuhan itu besar, kita cuma segini, ya, masuk akal kita iya. Ikutin jalan Tuhan. Waktu kita ngikutin jalan Tuhan,
Saya suka. Nah, ini kenapa? Saya mau hidup ini Tuhan yang bertanggung jawab. Artinya ya memang Tuhan bertanggung, iya, tapi maksudnya kalau kita ngikutin jalan Tuhan, walaupun itu mungkin kita lewati pintu yang sempit, gang yang kecil,